warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Livia Kusumawi Yahya dengan NPM 2414071016. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Dr. Nareli Talaum Banua, STP MSI. Pertama ada daftar isi. Daftar isi yang pertama yaitu motor bakar 4 tak bensin dan motor 4 diesel. Yang kedua ada motor bakar 2 tak bensin. Yang ketiga ada penyaluran bahan bakar metode bensin injeksi, bensin karburator, diesel atau solar system common rail, serta diesel wash pump. Yang keempat ada sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Dan yang kelima ada sistem kelistrikan, dan yang terakhir ada sistem transmisi manual dan matic. Selanjutnya pada topik pertama, motor bakar 4 tak diesel dan bensin. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu motor bakar? Motor bakar adalah mesin yang mengubah energi kimia dalam bahan bakar menjadi energi mekanik yang digunakan untuk menggerakkan berbagai jenis kendaraan dan peralatan. Proses ini melibatkan pembakaran bahan bakar di dalam ruang bakar mesin, menghasilkan gas bertekanan tinggi yang mendorong piston atau turbin, sehingga menghasilkan gerakan yang dapat dimanfaatkan. Kemudian ada motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak adalah jenis mesin pembakar internal yang menggunakan 4 langkah piston untuk menghasilkan tenaga dari pembakaran bahan bakar. Dikenal dengan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan emisi gas buang yang lebih rendah dibandingkan dengan mesin 2 tak. Motor 4 tak banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari sepeda motor hingga mobil dan mesin industri. Konstruksinya yang kompleks memungkinkan kontrol yang lebih presisi terhadap proses pembakaran, menghasilkan tenaga yang lebih stabil dan umur pakai yang lebih panjang. Selanjutnya, di sini ada siklus kerja motor bakar 4 tak bensin. Langkah kerja pada motor bakar 4 tak bensin terdiri dari 4 proses utama. Yang pertama, intake atau pemasukan. Piston bergerak turun dari titik mati atas TMA ke titik mati bawah, yaitu TMB. Katup masuk terbuka menciptakan ruang hampa vakum di dalam silinder yang menarik campuran bahan bakar dan udara yang masuk. Yang kedua ada compression, yaitu kompresi. Piston bergerak naik dari TMB ke TMA. Kedua katup masuk dan buang tertutup rapat. Gerakan piston ini memampatkan campuran bahan bakar dan udara, meningkatkan suhu dan tekanannya. Yang ketiga ada combustion atau pembakaran, atau kita bisa sebut juga tenaga. Saat piston mencapai TMA, busi memercikan api yang membakar campuran bahan bakar dan udara yang telah dikompresi. Pembakaran ini menghasilkan ledakan yang mendorong piston turun dengan kuat, menghasilkan tenaga. Yang keempat ada exhaust atau pembuangan. Piston bergerak naik dari TMB ke TMA, katup buang terbuka, dan piston mendorong gas sisa pembakaran keluar dari silinder. Terus kemudian ada siklus kerja motor bakar 4 tak diesel. Siklus kerja motor bakar 4 tak diesel terdiri dari 4 langkah utama yang berurutan. Yang pertama ada intake atau pemasukan. Piston bergerak naik turun dari titik mati atas ke titik mati bawah. Katup masuk terbuka menghisap udara ke dalam silinder. Tidak seperti mesin bensin, hanya udara yang masuk selama langkah ini. Kemudian ada langkah yang kedua, yaitu compression atau kompresi. Piston bergerak naik dari TMB ke TMA, memampatkan udara di dalam silinder. Karena rasio kompresi yang tinggi, 14:1 hingga 25:1, suhu udara meningkat sangat tinggi. Kedua katup, yaitu katup masuk dan katup buang, tertutup rapat selama langkah ini. Ada yang langkah ketiga, yaitu combustion, pembakaran atau tenaga. Saat piston mendekati TMA, bahan bakar solar diinjeksikan ke dalam silinder
dengan tekanan tinggi. Suhu udara yang sangat tinggi menyebabkan bahan bakar terbakar secara spontan atau self-ignition. Pembakaran ini menghasilkan tekanan tinggi yang mendorong piston turun, menghasilkan tenaga. Dan yang terakhir ada exhaust atau pembuangan. Piston bergerak naik dari TMB ke TMA, katup buang terbuka, dan piston mendorong gas sisa pembakaran keluar dari silinder. Setelah langkah pembuangan, siklus kembali ke langkah intake dan proses terus berulang. Setiap langkah memerlukan satu gerakan piston, sehingga satu siklus lengkap memerlukan 2 putaran crankshaft. Kemudian ada komponen utama motor bakar 4 tak. Ini yang A ada klep masuk atau hisap, yang B klep penutup klep, yang C ada saluran hisap, yang D ada blok silinder, pendinginan silinder, blok mesin, as atau poros cam, klep buang atau keluar, busi, saluran buang, piston, stang leher, titik pertemuan antara stang leher dengan crankpin, bagian dari crankshaft, dan kruk as. Dan yang di bawah ini ada genangan oli. Kemudian ada keuntungan dan kekurangan. Pertama, keuntungan. Keuntungan utama motor bakar 4 tak meliputi efisiensi bahan bakar yang lebih baik, emisi gas buang yang lebih rendah, umur pakai yang lebih panjang, suara yang lebih halus, solusi yang lebih baik pada putaran rendah, sistem pelumasan yang lebih efektif, dan pengendalian yang lebih mudah. Kemudian ada kekurangannya, yaitu mesin 4 tak memiliki kekurangan seperti konstruksi yang lebih kompleks, biaya produksi lebih tinggi, tenaga yang lebih rendah pada ukuran yang sama dibandingkan mesin 2 tak, perawatan yang lebih intensif, bobot yang lebih berat, dan akselerasi yang kurang responsif pada putaran tinggi. Meskipun demikian, keunggulannya dalam efisiensi bahan bakar, emisi rendah, dan umur pakai panjang seringkali menjadikan pilihan yang lebih baik. Di sini ada rumus volume langkah. Bisa kita lihat rumusnya. Rumus volume ruang bakar CC sama dengan P dibagi 4 dikali D kuadrat dikali L. V itu sendiri yaitu volume, P-nya kita pakai 3,14, diameternya, D diameter, dan L langkah torak. Kemudian ada contoh soal yang pertama. Kisah di bengkel Cepat Sembuh. Pak Budi memiliki sebuah bengkel motor bernama Cepat Sembuh. Suatu hari, seorang pelanggan datang dengan motor bensin 4 tak yang terasa kurang bertenaga. Setelah diperiksa, didapatkan data sebagai berikut. Diameter silinder bor 75 mm, panjang langkah piston atau struknya 85 mm, rasio kompresinya 9:1, mesin berputar pada 3500 rpm, tekanan indikator rata-rata MIP-nya 7,5 bar. Kemudian Pak Budi ingin mengetahui volume langkah atau VS dari motor tersebut. Di sini kita masukkan rumus VS sama dengan P dibagi 4 dikali D kuadrat dikali L. VS sama dengan P dibagi 4. P-nya kita ketahui tadi kita pakai 3,14 dan diameter kuadrat itu kan tadi 75 mm. Kita ubah ke meter jadi 0,075. Dikuadratkan dan dikali panjang langkah pistonnya tadi 85 mm, kita ubah menjadi meter. Jadi hasilnya 0,085 meter. Kemudian dihitung hasil dari 0,075 meter kuadrat itu adalah 0,005625 meter kuadrat dikali 0,085 meter. VS sama dengan hasilnya 3,75 dikali 10 minus 4 meter kubik. Kemudian ada
data yang didapatkan adalah diameter silinder 105 mm, panjang langkah piston 130 mm. Rasio kompresinya 17:1, mesin berputar pada 1800 rpm, tekanan indikator rata-rata 9,5 bar, dan massa bahan bakar yang digunakan adalah 0,0035 km/sekon. Kemudian Pak Tani ini ingin mengetahui volume langkah dari mesin traktor tersebut. Seperti yang kita ketahui tadi, rumusnya adalah VS sama dengan P dibagi 4, P per 4 dikali D kuadrat dan dikali L. Kita masukkan angkanya. Tadi kan awal 105 mm, kita ubah menjadi meter. 105 mm kita ubah menjadi meter, hasilnya adalah 0,105 meter kuadrat. 0,105 meter. Dan yang panjang piston tadi 130 mm kita ubah menjadi meter, dan kemudian hasilnya 0,130 meter. Kemudian didapatkan hasil dari 0,105 meter kuadrat itu hasilnya 0,011025 meter kuadrat dan dikali 0,130 meter. Dan kemudian hasil akhirnya 1126 kali 10 minus 3 meter kubik atau 1126 cm kubik. Selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu motor bakar 2 tak bensin. Apa itu motor bakar 2 tak bensin? Motor bakar 2 tak bensin adalah jenis mesin pembakaran internal yang menyelesaikan siklus kerjanya dalam 2 langkah piston, yaitu kompresi dan pembakaran. Pada langkah pertama, piston bergerak ke atas, memampatkan campuran bahan bakar dan udara di atas piston, sambil menghisap campuran baru ke dalam crankcase di bawahnya. Saat piston mencapai titik teratas, busi memicu pembakaran, mendorong piston ke bawah. Kemudian pada langkah kedua, saat piston bergerak ke bawah, ia membuka lubang pembuangan dan lubang transfer. Gas sisa pembakaran keluar melalui lubang pembuangan, sementara campuran baru dari crankcase masuk ke silinder melalui lubang transfer. Siklus ini terus berulang terus-menerus menghasilkan tenaga. Mesin 2 tak dikenal karena tenaganya yang lebih besar pada ukuran yang relatif kecil, tapi juga menghasilkan emisi yang lebih tinggi dan kurang efisien dibanding dengan mesin 4 tak. Selanjutnya ada siklus kerja motor bakar 2 tak bensin. Siklus kerja motor 2 tak bensin terjadi dalam 2 langkah utama. Yang pertama, kompresi dan transfer. Saat piston bergerak ke atas, ia memampatkan campuran bahan bakar dan udara di atas piston. Pada saat yang sama, piston menghisap campuran bahan bakar dan udara baru ke dalam crankcase melalui lubang masuk. Dan yang kedua ada pembakaran dan pembuangan. Saat piston mendekati titik teratas, busi memercikan api dan membakar campuran yang terkompresi, mendorong piston ke bawah. Saat piston bergerak ke bawah, ia membuka lubang pembuangan, memungkinkan gas sisa pembakaran keluar. Selanjutnya, piston membuka lubang transfer, memungkinkan campuran baru dari crankcase masuk ke silinder untuk memulai siklus berikutnya. Dalam satu putaran crankcase, mesin 2 tak menyelesaikan satu siklus pembakaran yang berbeda dengan mesin 4 tak yang memerlukan dua putaran crankshaft. Bisa kita lihat di situ ada gambarnya. Isap kompresi dan pembakaran
crankshaft-nya ini, dan ada exhaust, dan ada intake. Selanjutnya ada keuntungan motor bakar 2 tak. Keuntungan yang pertama, tenaga lebih besar. Untuk ukuran dan berat yang sama, mesin 2 tak menghasilkan tenaga yang lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Hal ini karena setiap putaran crankshaft-nya menghasilkan satu langkah tenaga, sementara mesin 4 tak memerlukan 2 putaran. Kemudian ada keuntungan yang kedua, yaitu konstruksi lebih sederhana. Mesin 2 tak memiliki lebih sedikit komponen dibandingkan mesin 4 tak, hingga konstruksinya lebih sederhana dan ringan. Keuntungan yang ketiga yaitu biaya produksi lebih murah. Karena konstruksinya yang lebih sederhana tadi, biaya produksi mesin 2 tak lebih murah dibandingkan mesin 4 tak. Selanjutnya ada akselerasi. Lebih cepat karena menghasilkan tenaga yang lebih besar pada ukuran yang sama. Mesin 2 tak memiliki akselerasi yang lebih cepat. Kemudian ada perawatan yang lebih mudah. Karena memiliki lebih sedikit komponen tadi itu, perawatan mesin 2 tak lebih relatif mudah untuk dirawat dan dijaganya. Selanjutnya ada kekurangan motor 2 tak. Kekurangan motor 2 tak yang pertama yaitu efisiensi bahan bakar lebih rendah. Mesin 2 tak kurang efisiensi dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan mesin 4 tak. Sebagian campuran bahan bakar dan udara terbuang percuma selama proses pembakaran. Jadi udaranya tuh terbuang cuma-cuma saat proses pembakaran tadi itu. Yang kedua ada pelumasan kurang efektif. Pada mesin 2 tak, pelumasan dilakukan dengan pencampuran oli ke dalam bahan bakar. Hal ini disebut kurang efektif karena dibandingkan sistem pelumasan terpisah pada mesin 4 tak, sehingga mesin 2 tak lebih rentan terhadap kerusakan akibat gesekan itu sendiri. Kekurangan yang ketiga yaitu umur pakai lebih pendek. Karena pelumasan yang kurang efektif dan beban kerja yang lebih berat, mesin 2 tak cenderung memiliki umur pakai yang lebih pendek dibandingkan mesin 4 tak. Jadi umur pakai lebih pendek ini kemudian ada lebih bising, suaranya lebih bising karena mesin 2 tak umumnya lebih bising dibandingkan mesin 4 tak. Dan yang terakhir ada asap lebih banyak. Pembakaran oli bersama bahan bakar menghasilkan asap yang lebih banyak dan berbau tidak sedap. Selanjutnya ada contoh soal. Di sini saya akan membacakan contoh soal. Sebuah silinder motor memiliki volume langkah Vs sebesar 500 cm3 dan volume ruang bakar Vc sebesar 50 cm3. Hitunglah volume total atau VT dari silinder motor tersebut. Jawabannya, yang pertama itu untuk menghitung volume total, kita menggunakan rumus VT sama dengan Vs ditambah Vc, di mana Vs yaitu volume langkah dan Vc volume ruang bakar. Diketahui dari soal, Vs-nya ada 500 cm3 dan Vc-nya ada 50 cm3. Maka kita masukkan angka tersebut ke dalam rumus. Vt sama dengan 500 cm3 plus 50 cm3 dan hasil akhirnya ada 550 cm3. Jadi volume total silinder motor tersebut adalah 550 cm3. Topik yang ketiga ada penyaluran bahan bakar metode bensin injeksi, bensin karburator, diesel atau solar system common rail, dan yang terakhir ada diesel Bosch pump.
jenis sistem injeksi bensin, termasuk injeksi titik tunggal, injeksi multi titik, dan injeksi langsung. Masing-masing menawarkan tingkat presisi dan efisiensi yang berbeda. Kemudian ada komponen utamanya. Jadi di sini kita lihat kan ini sistem bensin injeksi, boleh dilihat di gambar. Dan yang selanjutnya ada komponen utamanya. Komponen utama yang pertama yaitu tangki bahan bakar, fungsinya untuk menyimpan bahan bakar. Yang kedua ada pompa bahan bakar, memompa bahan bakar dari tangki ke sistem injeksi dengan tekanan yang tinggi. Yang kedua ada filter bahan bakar, menyaring kotoran dari bahan bakar untuk mencegah penyumbatan pada injektor. Filter ini sendiri agar kayak mesinnya itu tidak rusak, tidak cepat rusak, dan selalu terjaga. Kemudian ada regulator tekanan bahan bakar, fungsinya untuk menjaga tekanan bahan bakar tetap konstan dalam sistem. Ada injektor, fungsinya untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam intake manifold atau ruang bakar. Injektor itu sendiri adalah katup solenoid yang membuka dan menutup dengan cepat untuk mengatur jumlah bahan bakar yang disemprotkan. Terus yang terakhir ada throttle body yang fungsinya untuk mengatur jumlah udara yang masuk ke bensin. Throttle valve dikendalikan oleh pedal gas. Komponen yang selanjutnya ada sensor. Berbagai sensor memantau kondisi mesin dan memberikan informasi ke ECU. Contoh sensor. Sensor yang pertama ada mass airflow sensor atau MEF. Mengukur jumlah udara yang masuk ke mesin. Yang kedua ada manifold absolute pressure sensor MAP. Mengukur tekanan udara di dalam intake manifold. Yang ketiga ada throttle position sensor atau TPS, mengatur posisi throttle valve. Kemudian ada engine coolant temperature sensor atau ECT, mengatur suhu cairan pendingin mesin. Ada oksigen sensor atau O2 sensor, mengukur jumlah oksigen dalam gas buang. Ada crankshaft position sensor atau CKP, mengukur posisi dengan kecepatan crankshaft. Dan yang sensor yang terakhir itu adalah camshaft position sensor atau CMP, mengukur posisi camshaft. Dan yang terakhir ada engine control unit atau ECU, otak dari sistem injeksi, menerima informasi dari sensor-sensor, memproses data, dan mengendalikan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar yang tepat pada waktu yang tepat juga. Yang selanjutnya ada sistem bensin karburator. Cara kerja dari sistem bensin karburator itu sendiri, yang pertama ada udara masuk. Udara masuk ke karburator melalui air horn atau corong udara dan melewati venturi. Yang kedua ada penurunan tekanan. Saat udara melewati venturi, kecepatan meningkat dan tekanannya menurun. Ketiga ada bahan bakar terhisap. Bahan bakar terhisap itu sendiri yaitu penurunan tekanan di venturi, menghisap bahan bakar dari ruang pelampung melalui main jet atau jumlah bahan bakar yang terhisap, tergantung pada besarnya penurunan tekanan. Yang keempat ada pencampuran udara dan bahan bakar. Bahan bakar yang terhisap bercampur dengan udara di venturi membentuk campuran udara dan bahan bakar. Kemudian ada cara kerja yang kelima yaitu pengaturan campuran. Kecepatan tinggi yang
akselerator pump menyemprotkan bahan bakar tambahan untuk mencegah mesin tersedot atau land out. Kemudian adalah choke valve saat mesin dingin. Choke valve ditutup sebagian untuk memperkaya campuran bahan bakar. Hal ini membantu mesin untuk dihidupkan dan berjalan dengan lancar saat dingin. Yang terakhir ada aliran campuran ke mesin campuran udara dan bahan bakar mengalir ke intake manifold dan masuk ke ruang bakar mesin. Selanjutnya ada komponen utama. Komponen yang pertama ada venturi, bagian tersempit dalam karburator yang mempercepat aliran udara dan menurunkan tekanan. Kemudian ada throttle valve atau katup gas, mengatur jumlah campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke mesin. Dikendalikan oleh pedal gas. Komponen utama yang ketiga yaitu choke valve atau katup CUK. Katup CUK memperkaya campuran bahan bakar saat mesin dingin untuk membantu proses starting. Selanjutnya ada float chamber atau ruang pelampung, menampung bahan bakar dan menjaga level bahan bakar tetap konstan. Float penampung sendiri untuk mengatur level bahan bakar dalam ruang pelampung. Kemudian ada main jet atau jet utama, mengatur jumlah bahan bakar yang disuplai pada kecepatan tinggi. Kemudian ada idle jet atau jet langsam, yang fungsinya untuk mengatur jumlah bahan bakar yang disuplai saat mesin idle langsam itu sendiri. Dan kemudian ada air blade atau lubang udara, yang fungsinya untuk mencampurkan udara ke dalam bahan bakar untuk membantu atomisasi. Dan yang terakhir ada akselerator pump atau pompa akselerasi, yang fungsinya untuk menyemprotkan bahan bakar tambahan saat pedal gas diinjak secara tiba-tiba. Kemudian ada diesel atau solar system common rail. Cara kerja yang pertama yaitu penyedotan bahan bakar. Pompa bahan bakar transfer menyedot bahan bakar dari tangki dan mengirimkannya ke pompa tekanan tinggi. Bisa dilihat dari gambar di atas cara kerjanya. Ada yang kedua, peningkatan tekanan. Pompa tekanan tinggi meningkatkan tekanan bahan bakar hingga mencapai tekanan yang sangat tinggi, misalnya sekitar 2000 bar. Cara kerja yang ketiga, penyimpanan dalam common rail. Bahan bakar bertekanan tinggi dipompa ke dalam common rail, di mana tekanan dijaga tetap stabil oleh pressure regulator. Selanjutnya ada pengaturan injeksi. ECU menerima informasi dari sensor-sensor dan menghitung jumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk setiap siklus pembakarannya. Selanjutnya, langkah yang selanjutnya ada injeksi bahan bakar. ECU mengirimkan sinyal ke injektor untuk membuka dan menutup injektor, menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar dalam bentuk kabut yang sangat halus. Cara kerja yang keenam ada pembakaran. Bahan bakar yang disemprotkan akan bercampur dengan udara yang sangat panas di dalam ruang bakar dan terbakar secara spontan atau self-ignition. Bisa kita lihat itu injektor yang bentukannya seperti ini, pressure
sensor, common rail, pressure limiter, fuel return pipe, dan ada supply pump, dan yang terakhir ada full intake volume atau control valve. Cara kerja yang terakhir ada pengembalian bahan bakar. Bahan bakar yang tidak digunakan oleh injektor dikembalikan ke tangki atau ke pompa tekanan tinggi melalui saluran pengembalian. Adapun komponen-komponennya dari diesel atau solar system common rail. Komponen yang pertama ada tangki bahan bakar, menyimpan bahan bakar diesel. Terus kemudian komponen utama yang kedua ada pompa bahan bakar transfer atau feed pump yang fungsinya untuk memompa bahan bakar dari tangki pompa tekanan tinggi. Selanjutnya ada pompa tekanan tinggi atau high pressure pump yang fungsinya untuk meningkatkan tekanan bahan bakar hingga sangat tinggi, berkisar antara 1.600 hingga 2.500 bar atau lebih. Pompa ini digerakkan oleh mesin. Selanjutnya ada akumulator tekanan, yaitu common rail, sebuah tabung atau rel yang menyimpan bahan bakar bertekanan tinggi, yang fungsinya adalah untuk menjaga tekanan bahan bakar tetap stabil dan menyediakan pasokan bahan bakar yang cukup untuk injektor. Ada injektor untuk menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar. Injektor common rail dikendalikan secara elektronik dan dapat membuka dan menutup dengan cepat dan presisi. Komponen selanjutnya ada electronic control unit atau ECU, otak dari sistem common rail. Fungsinya untuk menerima informasi dari sensor-sensor, memproses data, dan mengendalikan injektor untuk menyemprotkan jumlah bahan bakar yang tepat pada waktu yang tepat. Selanjutnya ada sensor-sensor, berbagai sensor untuk memantau kondisi mesin dan memberikan informasi ke ECU. Contoh sensor yang pertama adalah crankshaft position sensor atau CKP, mengukur posisi dan kecepatan crankshaft. Kemudian ada camshaft position sensor atau CMP, fungsinya untuk mengukur posisi camshaft itu sendiri. Selanjutnya ada full rail pressure sensor, mengukur tekanan bahan bakar di dalam common rail. Ada engine coolant temperature sensor atau ECT, yang fungsinya untuk mengukur suhu cairan pendingin mesin. Dan terakhir ada mass airflow sensor atau MIV atau manifold absolute pressure atau MIP, mengukur jumlah udara yang masuk ke dalam mesin. Kemudian ada yang keempat yaitu sistem diesel Bosch pump. Bisa kita lihat sendiri ini komponen Bosch pump. Dapat dijelaskan cara kerjanya, yaitu yang pertama penyedotan bahan bakar. Pompa bahan bakar transfer menyedot bahan bakar dari tangki dan mengirimkannya ke pompa injeksi. Yang kedua, ada pengukuran bahan bakar. Pompa injeksi mengukur jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan ke dalam setiap silinder. Pada pompa inline, setiap plunger atau barrel bertanggung jawab untuk mengukur bahan bakar untuk satu silinder. Jumlah bahan bakar diatur oleh posisi sleeve atau spill port pada plunger, itu pompa distributor. Satu plunger melayani semua silinder secara bergantian. Cara kerja yang ketiga ada peningkatan tekanan.
Pada pompa inline, bahan bakar dikirim langsung ke injektor melalui saluran bertekanan tinggi. Pada pompa distributor, bahan bakar didistribusikan ke injektor melalui rotor yang berputar. Jadi rotor tersebut itu berputar terus-menerus. Langkah selanjutnya, injeksi bahan bakar. Ketika tekanan bahan bakar mencapai level tertentu, injektor membuka dan menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Ada pembakaran. Bahan bakar yang disemprotkan bercampur dengan udara yang sangat panas di dalam ruang bakar dan terbakar secara spontan. Selanjutnya ada pengaturan kecepatan mesin atau governor mengatur jumlah bahan bakar yang diinjeksikan untuk menjaga kecepatan mesin tetap stabil. Jika kecepatan mesin terlalu rendah, governor akan meningkat dan jumlah bahan bakar yang diinjeksikan dan akan sebalik. Dan langkah yang ke-8 ada pengaturan waktu injeksi atau timing control. Mengatur waktu injeksi bahan bakar untuk memastikan pembakaran yang lebih optimal. Selanjutnya ada komponen utama. Komponen utama dari sistem diesel Bosch pump ini ada tangki bahan bakar yang fungsinya untuk menyimpan bahan bakar diesel, bahan bakar transfer atau feed pump yang fungsinya untuk memompa bahan bakar dari tangki ke pompa injeksi. Selanjutnya ada pompa injeksi atau injection pump. Komponen utama yang mengukur dan mendistribusikan bahan bakar ke injektor pada setiap silinder. Pompa injeksi digerakkan oleh mesin dan mengatur waktu dan jumlah bahan bakar yang diinjeksikan. Terdapat dua jenis utama pompa injeksi Bosch. Yang pertama itu ada pompa injeksi inline atau inline pump, yaitu pompa injeksi diatur sebaris dengan satu plunger dan barel untuk setiap silinder. Jenis pompa yang kedua ada pompa injeksi distributor atau distributor pump, yaitu menggunakan satu plunger dan barel untuk melayani semua silinder secara bergantian. Komponen selanjutnya ada injektor yang fungsinya untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Injektor pada sistem ini bersifat mekanis dan membuka pada tekanan tertentu. Selanjutnya ada governor yang fungsinya untuk mengatur kecepatan mesin dengan mengontrol jumlah bahan bakar yang diinjeksikan. Governor dapat bersifat mekanis atau elektronik. Selanjutnya ada timing control yang fungsinya untuk mengatur injeksi bahan bakar. Dan yang terakhir ada nozzle, ujung injektor yang menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Selanjutnya ada rumus dasar laju aliran injektor, yaitu Q sama dengan V per T. Ada contoh soal. Yang pertama, Pak Andi adalah seorang mekanik di bengkel motor Jaya. Suatu hari, seorang pelanggan datang dengan keluhan bahwa mesin motornya terasa kurang bertenaga. Pak Andi mencurigai ada masalah dengan injektor bahan bakar. Untuk memastikannya, ia melakukan pengujian sederhana. Pak Andi mengumpulkan bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor ke dalam sebuah gelas selama 45 detik. Setelah diukur, ternyata volume bahan bakar yang terkumpul adalah 90 cc. Bantu Pak Andi untuk menghitung laju alir injektor tersebut dalam satuan cc per menit. Data yang diketahui, V-nya 90 cc, T atau waktunya ada
keempat yaitu sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Sistem pelumasan itu sendiri adalah bagian penting dari mesin yang berfungsi mengurangi gesekan antar komponen yang bergerak. Sistem ini bekerja dengan menciptakan lapisan oli di antara permukaan yang bergesekan, meminimalkan kontak langsung dan keausan. Selain mengurangi gesekan, pelumasan juga membantu mendinginkan mesin dengan menyerap panas dari komponen yang panas. Oli juga berperan membersihkan kotoran dan partikel dari dalam mesin, menjaga kebersihan dan mencegah penyumbatan. Sistem pelumasan juga melindungi komponen dari korosi dengan mencegah kontak dengan udara dan air. Dengan demikian, sistem pelumasan memperpanjang umur mesin dan menjaga performa yang optimal. Di sini ada proses kerja sistem pelumasan, dapat dilihat di gambar. Ini adalah proses kerja sistem pelumasan. Proses kerja yang pertama ada penyedotan oli. Pompa oli, ini olinya, ini pompanya, menyedot oli dari bak oli melalui saringan oli. Ini ya, saringan oli mencegah partikel-partikel besar masuk ke pompa oli dan merusaknya. Yang kedua ada penyaringan oli. Oli yang telah dipompa melewati filter oli. Filter oli menyaring kotoran dan partikel-partikel halus dari oli, mencegah kebersihan oli dan mencegah kerusakan pada bagian-bagian mesin. Yang ketiga ada distribusi oli. Oli yang telah disaring didistribusikan melalui saluran-saluran oli ke berbagai bagian mesin yang membutuhkan pelumasan seperti crankshaft, bearing, atau bearing poros engkol. Melumasi bearing yang mendukung crankshaft. Kemudian ada connecting rod bearing atau bearing batang piston, melumasi bearing dan menghubungkan batang piston ke crankshaft. Kemudian ada piston dan dinding silinder. Fungsinya untuk melumasi piston dan dinding silinder untuk mengurangi gesekan dan mencegah keausan. Selanjutnya ada camshaft bearing atau bearing poros cam, melumasi bearing yang mendukung camshaft. Selanjutnya ada valve train atau sistem katup, melumasi rocker arms, push rods, dan valve stem. Dan yang terakhir itu ada turbocharger jika ada, melumasi bearing turbocharger. Jadi mesin tersebut jika ada itu dapat dilumasi oleh turbocharger. Proses kerja yang keempat ada pengaturan tekanan oli. Katup pengatur tekanan, menjaga tekanan oli tetap stabil dalam sistem. Jika tekanan oli terlalu tinggi, katup akan masuk dan mengalirkan sebagian oli kembali ke bak oli. Yang kelima ada pendinginan oli. Itu pun jika ada. Jika suhu oli terlalu tinggi, oli akan melewati pendingin oli untuk didinginkan sebelum kembali ke mesin. Langkah yang keempat, kembali ke bak oli. Setelah melumasi berbagai bagian mesin, oli akan kembali ke bak oli untuk didinginkan dan disirkulasikan kembali. Selanjutnya ada komponen utama. Komponen utama ada bak oli atau oil pan, tempat menyimpan oli pelumas. Yang kedua ada oli pump atau oil pump, memompa oli dari bak oli ke seluruh bagian mesin. Pompa oli biasanya menggerakkan oleh crankshaft atau camshaft. Yang ketiga ada saringan oli atau oil strainer, menyaring partikel-partikel besar sebelum oli masuk ke pompa oli. Selanjutnya ada filter oli atau oil filter, menyaring kotoran dan partikel-partikel halus dari oli yang telah dipompa. Ada saluran
oli atau oil galleries, saluran-saluran di dalam blok mesin yang mengalirkan ke oli ke berbagai bagian mesin. Selanjutnya ada katup pengaturan tekanan atau pressure relief valve, menjaga tekanan oli tetap stabil dalam sistem. Pendingin oli atau oil cooler, opsional jika ada, mendinginkan oli jika suhu oli terlalu tinggi. Dan yang terakhir ada indikator tekanan oli atau oil pressure sensor, gauge, memantau tekanan oli dan memberikan peringatan jika tekanan terlalu rendah. Selanjutnya ada metode pelumasan. Metode yang pertama, pelumasan tekanan atau pressure lubrication. Oli dipompa ke bagian-bagian mesin dengan tekanan tertentu. Ini adalah metode yang paling umum digunakan. Yang kedua ada pelumasan percikan atau splash lubrication. Bagian-bagian mesin seperti connection rod mencelup ke dalam oli di bak oli dan mempercikan oli ke bagian-bagian lain. Metode ini biasanya digunakan pada mesin-mesin kecil. Yang terakhir ada pelumasan campuran atau mixed lubrication, yaitu kombinasi dari pelumasan, tekanan, dan percikan. Selanjutnya sistem pendinginan. Sistem pendinginan itu sendiri adalah komponen penting dalam menjaga suhu ideal mesin, mencegah panas berlebih yang dapat merusak komponen vital. Sistem ini bekerja dengan menyerap panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar dan membuangnya ke lingkungan. Terdapat dua jenis utama sistem pendinginan, yaitu sistem pendinginan cair dan sistem pendinginan cair yang menggunakan cairan khusus untuk menyerap panas, dan sistem pendinginan udara yang mengandalkan aliran udara langsung. Selain mencegah overheating, sistem pendinginan juga membantu mesin mencapai suhu operasi optimal dengan cepat, terutama saat kondisi dingin. Suhu yang ideal memastikan pembakaran yang efisien dan mengurangi emisi gas buang. Dengan menjaga suhu mesin dalam rentang waktu yang tepat, sistem pendinginan berkontribusi pada umur panjang dan kinerja optimal mesin. Perawatan rutin seperti pemeriksaan level cairan pendingin dan kondisi radiator sangat penting untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. Kemudian ada proses kerja sistem pendinginan dapat dilihat dari gambar. Ada selang radiator, termostat, water pump, water jacket, belt, fan radiator, dan yang bentuk seperti salang lebah ini radiator. Proses kerja yang pertama ada penyerap panas. Cairan pendingin mengalir melalui saluran pendingin atau water jackets dalam blok silinder dan kepala silinder, menyerap panas yang dihasilkan oleh pembakaran. Yang kedua ada sirkulasi atau pompa air, mensirkulasikan cairan pendingin yang telah menyerap panas ke radiator. Yang ketiga ada pengaturan suhu atau termostat. Termostat mengatur aliran cairan pendingin ke radiator berdasarkan suhu mesin. Suhu mesin yang pertama ada mesin dingin. Saat mesin masih dingin, termostat menutup aliran ke radiator dan mengarahkan cairan pendingin kembali ke blok mesin. Hal ini mempercepat pemanasan mesin. Mesin yang kedua ada mesin panas. Saat mesin mencapai suhu operasi optimal, termostat membuka aliran ke radiator, memungkinkan cairan pendingin mengalir dan didinginkan. Proses kerja yang keempat ada pendinginan di radiator. Cairan pendinginan yang panas mengalir melalui radiator. Udara mengalir melalui sirip-sirip radiator, baik secara alami saat mobil bergerak atau dibantu oleh kipas radiator, mendinginkan cairan pendingin. Yang kelima ada ekspansi termal. Saat
tetap stabil selama operasi. Selanjutnya ada komponen utama. Ini yang nomor 1 ada water jacket yang berwarna merah ini. Yang kedua ada upper hose radiator. Nomor 3 ini lower hose radiator. Dan yang 4 ada radiator. Nomor 5 ada termostat. 6 ada pompa air. Yang ketujuh ada kipas pendingin. Ini kipas pendingin. Yang ke-8 ada tutup radiator. Dan yang terakhir yang 9 ini ada reservoir. Komponen utama yang pertama ada blok silinder, blok mesin. Ya Allah, komponen utama, maaf tadi salah sebut. Yang pertama ada blok mesin, tempat terjadinya pembakaran dan sumber utama panas. Kedua ada saluran pendingin atau water jacket, saluran-saluran di dalam blok mesin dan kepala silinder yang mengelilingi ruang bakar dan komponen-komponen panas lainnya. Lalu ada cairan pendingin atau coolant, campuran air dan antifreeze yang berfungsi menyerap dan membawa panas. Pompa air atau water pump mensirkulasikan cairan pendingin ke seluruh sistem. Biasanya digerakkan oleh belt yang terhubung ke crankshaft. Selanjutnya ada termostat, mengatur aliran cairan pendingin berdasarkan suhu mesin, memastikan mesin mencapai suhu operasi optimal dengan cepat dan menjaganya tetap stabil. Selanjutnya ada radiator, alat penukar panas yang mendinginkan cairan pendingin dengan mengalirkan udara melalui sirip-sirip radiator. Lalu ada kipas radiator atau radiator fan, membantu mendinginkan radiator dengan menarik udara melalui sirip-sirip radiator, terutama saat mobil dalam keadaan diam atau bergerak lambat. Reservoir atau expansion tank menampung kelebihan cairan pendingin akibat ekspansi thermal saat suhu meningkat. Tutup radiator atau radiator cap atau radiator cap menjaga tekanan dalam sistem pendinginan dan memungkinkan cairan pendingin mengalir ke reservoir saat tekanan berlebih. Selanjutnya ada fungsi sistem pendinginan. Yang pertama ada mencegah overheating, panas berlebih. Ini adalah fungsi paling krusial. Suhu terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan parah pada komponen mesin seperti piston, silinder, kepala silinder, dan katup. Overheating dapat mengakibatkan perubahan bentuk, retak, bahkan melelehkan komponennya. Kemudian yang kedua ada mempertahankan suhu operasi ideal. Setiap mesin memiliki suhu operasi ideal yang dirancang untuk efisiensi pembakaran yang maksimal. Sistem pendinginan membantu mesin mencapai dan mempertahankan suhu ini dengan cepat, terutama saat start awal dan dalam kondisi cuaca dingin. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi pembakaran. Suhu yang tepat memungkinkan pembakaran bahan bakar yang lebih sempurna, menghasilkan tenaga yang lebih besar dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Fungsi yang keempat yaitu mengurangi emisi gas buang. Pembakaran yang efisien juga mengurangi emisi gas buang berbahaya seperti karbon monoksida atau CO, hidrokarbon atau HC, dan nitrogen oksida atau NOx. Selanjutnya ada memperpanjang umur mesin dengan mencegah overheating dan mempertahankan suhu operasi yang ideal. Sistem pendinginan mengurangi kehausan komponen mesin sehingga memperpanjang umur pakainya secara signifikan. Selanjutnya ada menyediakan pemanasan kabin. Pada mobil, sistem pendinginan juga dimanfaatkan untuk menyediakan panas ke dalam kabin melalui heater core.
Jadi rumusnya yaitu Q sama dengan VD dikali N dikali rho V. Q sama dengan laju alir oli atau volume atau waktu. VD adalah volume yang dipindahkan dari pompa perputaran. N adalah kecepatan pompa atau RPM, dan rho V adalah efisiensi volumetrik pompa. Contoh soal. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu di sebuah laboratorium otomotif, seorang insinyur bernama Maya sedang menguji pompa oli baru untuk mesin prototip. Pompa tersebut memiliki volume pemindahan sebesar 7,5 cm3 per putaran. Dalam pengujian, pompa diputar pada 3000 rpm dan menghasilkan laju alir oli sebesar 17 liter per menit. Maya perlu menentukan efisiensi volumetrik pompa oli ini untuk memastikan kinerjanya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Bantu Maya menghitung efisiensi volumetrik pompa oli tersebut. Yang pertama, kita mencari konversi RPM ke RPS. N sama dengan 3000 rpm per 60 sama dengan 50 fps. Yang kedua, kita harus mencari konversi LPM ke cm3 per detik, yaitu dengan rumus Q sama dengan 17 menit per liter dikali 1000 cm3 dibagi 1 liter dan dikali 1 menit per 60 detik. Mendapatkan hasil 283,33 cm3 per detik. Selanjutnya, hitung efisiensi volumetrik. Kita masukkan rumus, angkanya kita masukkan rumus, yaitu Q-nya sudah didapatkan ada 283,33 sama dengan VD-nya ada 7 dikali 5 dikali 50 dan rho V. Didapatkan sekitar efisiensi volumetrik pompa oli tersebut adalah sekitar 75,56%. Kemudian ada sistem kelistrikan. Apa sih sistem kelistrikan? Sistem kelistrikan adalah jaringan kompleks yang menyediakan daya berbagai fungsi penting dalam kendaraan, mulai dari menghidupkan mesin melalui starter, mengisi ulang baterai dengan alternator, hingga menyalakan lampu penerangan dan mengoperasikan sistem pengapian. Semua bergantung pada kelistrikan. Sistem ini juga mendukung sistem kontrol mesin yang mengatur injeksi bahan bakar dan emisi, serta sistem keamanan seperti alarm dan ABS. Kenyamanan berkendara pun ditingkatkan oleh sistem kelistrikan yang mengoperasikan AC, power window, dan sistem audio. Komponen utama seperti baterai, alternator, kabel bodi, dan sekring bekerja sama untuk memastikan aliran listrik yang stabil dan aman. Perawatan rutin pada sistem kelistrikan sangat penting untuk mencegah masalah dan memastikan semua fungsi kendaraan bekerja dengan baik. Tanpa sistem kelistrikan yang berfungsi optimal, mengatur banyak fitur penting dalam kendaraan tidak akan beroperasi. Selanjutnya ada siklus kerja sistem kelistrikan. Dapat kita lihat gambar di samping. Sistem kelistrikan kendaraan bekerja melalui serangkaian tahapan untuk menghasilkan, menyimpan, mendistribusikan, dan memanfaatkan energi listrik. Pertama, energi listrik dihasilkan oleh alternator saat mesin berputar, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Alternator ini mengisi ulang baterai dan menyediakan daya untuk sistem kelistrikan lainnya saat mesin hidup. Kedua, baterai menyimpan energi listrik dan menyediakan daya saat mesin mati atau saat alternator tidak mencukupi. Baterai ini sangat penting untuk menghidupkan mesin melalui motor starter. Ketiga, energi listrik didistribusikan melalui wiring harness atau jaringan kabel yang menghubungkan semua komponen kelistrikan. Fuse box melindungi sirkuit dari
dari arus berlebih, dengan sekring yang akan putus jika terjadi masalah. Keempat, ada energi listrik digunakan untuk berbagai keperluan seperti menyalakan lampu, mengoperasikan sistem pengapian, menjalankan sistem kontrol mesin, dan mengaktifkan sistem kenyamanan seperti AC dan audio. ECU atau Engine Control Unit itu mengatur banyak fungsi ini dengan menerima informasi dari sensor dan mengendalikan aktuator. Dengan demikian, sistem kelistrikan memastikan semua komponen penting kendaraan mendapatkan daya yang dibutuhkan untuk beroperasi dengan baik. Selanjutnya ada komponen utamanya. Yang pertama ada baterai atau aki, menyimpan energi listrik dalam bentuk kimia dan menyediakan daya untuk menghidupkan mesin starter serta mengoperasikan sistem kelistrikan lainnya saat mesin mati atau alternator tidak mencukupi. Kedua ada alternator atau generator. Fungsinya untuk menghasilkan energi listrik saat mesin berjalan, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik untuk mengisi ulang baterai dan menyediakan daya untuk sistem kelistrikan lainnya. Starter motor menggunakan energi listrik dari baterai untuk memutar crankshaft dan menghidupkan mesin. Selanjutnya ada wiring harness atau kabel bodi. Jaringan kabel yang menghubungkan baterai, alternator, dan berbagai komponen kelistrikan lainnya menyediakan jalur bagi aliran listrik. Selanjutnya ada fuse box atau kotak sekring, berisi sekring yang melindungi sirkuit kelistrikan dari kerusakan akibat arus berlebih atau short circuit dengan memutuskan aliran listrik jika terjadi masalah. Yang terakhir ada relay saklar elektronik yang digunakan untuk mengontrol sirkuit berarus tinggi dengan sinyal berarus rendah, memungkinkan saklar kecil mengalihkan komponen yang membutuhkan arus yang besar. Komponen yang selanjutnya ada saklar atau switches, mengontrol aliran listrik ke berbagai komponen seperti lampu, wiper, dan sistem lainnya dengan membuka dan menutup sirkuit. Selanjutnya ada ECU, Engine Control Unit, komputer yang mengontrol berbagai fungsi mesin seperti injeksi bahan bakar, timing pengapian, dan idle speed berdasarkan informasi dari sensor. Selanjutnya ada sensor yang fungsinya untuk mengukur berbagai parameter seperti suhu, tekanan, kecepatan, dan posisi, lalu mengirimkan sinyal ke ECU atau komponen lainnya. Selanjutnya ada aktuator yang fungsinya untuk menerima sinyal dari ECU atau komponen lainnya dan melakukan tindakan seperti membuka injektor bahan bakar atau mengaktifkan motor kipas pendingin. Regulator tegangan atau voltage regulator menjaga tegangan keluaran alternator tetap stabil untuk mencegah kerusakan pada komponen kelistrikan akibat tekanan berlebih. Koil pengapian atau ignition coil meningkatkan tekanan dari baterai menjadi ribuan volt untuk menghasilkan percikan api pada busi pada mesin bensin. Kemudian yang terakhir ada busi atau spark plugs menghasilkan percikan api di ruang bakar untuk membakar campuran bahan bakar dan udara pada mesin bensin. Selanjutnya ada kelebihan dari sistem kelistrikan yang pertama yaitu kenyamanan, menyediakan daya untuk berbagai fitur kenyamanan seperti AC, power window, power steering, sistem audio, dan lainnya, meningkatkan pengalaman berkendara. Yang kedua ada keamanan, mendukung fitur keamanan penting seperti lampu penerangan, headlight, atau tail light, atau bisa jadi brake lights, sistem pengereman ABS, airbag, dan sistem alarm, meningkatkan
efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang. Selanjutnya, informasi. Menyediakan informasi penting tentang kondisi kendaraan melalui panel instrumen, termasuk speedometer, tachometer, pengukuran bahan bakar, dan indikator lainnya, yang membantu pengemudi memantau kinerja pengendaraan. Diagnosis. Sistem kelistrikan modern sering dilengkapi dengan kemampuan diagnosis mandiri, memudahkan identifikasi masalah dan mempercepat proses perbaikan, sehingga mengurangi waktu henti kendaraan. Selanjutnya ada kemudahan penggunaan. Memungkinkan penggunaan fitur-fitur modern yang meningkatkan kemudahan dan kenyamanan berkendara seperti central locking, electric mirror, dan lainnya. Kemudian ada kekurangan. Kekurangan dari sistem kelistrikan tersebut yaitu kompleksitas. Sistem kelistrikan modern sangat kompleks dengan banyak komponen dan kabel yang saling terhubung, membuat diagnosis dan perbaikan menjadi sulit. Yang kedua ada kerentanan terhadap kerusakan. Komponen kelistrikan rentan terhadap kerusakan akibat panas getaran, kelembapan, dan korosi yang dapat menyebabkan gangguan fungsi atau kegagalan total. Ketiga ada ketergantungan pada baterai. Sistem kelistrikan sangat bergantung pada baterai untuk menyediakan daya awal dan daya cadangan, sehingga masalah pada baterai dapat menyebabkan masalah pada seluruh sistem. Selanjutnya ada potensi korsleting atau short circuit dapat terjadi jika kabel terkelupas atau ada hubungan yang tidak semestinya yang dapat menyebabkan kerusakan komponen, kebakaran, atau bahkan ledakan. Selanjutnya ada biaya perbaikan. Perbaikan sistem kelistrikan dapat mahal karena memerlukan peralatan khusus, pengetahuan teknis yang mendalam, dan penggantian komponen yang mahal. Selanjutnya ada konsumsi energi. Sistem kelistrikan mengkonsumsi energi dari mesin yang dapat mengurangi efisiensi bahan bakar, terutama jika banyak fitur kelistrikan digunakan secara bersamaan. Selanjutnya ada interferensi elektromagnetik. Sistem kelistrikan dapat menghasilkan interferensi elektromagnetik atau EMI yang dapat mengganggu sistem elektronik lainnya seperti sistem navigasi atau komunikasi. Slide selanjutnya ada rumus. Yang pertama ada rumus hukum Ohm. Rumus tersebut yaitu V sama dengan I dikali R, di mana V ada tegangan voltage atau volt, I adalah arus atau current dalam ampere satuannya A, dan R adalah resistansi atau resistance dalam ohm, lambangnya ohm. Ada contoh soal. Yang pertama ada dalam sebuah rangkaian elektronik terdapat sebuah resistor dengan nilai resistansi 220 ohm. Arus yang mengalir melalui resistor tersebut adalah 0,05 ampere, dan hitung berapa tegangan yang ada pada resistor tersebut. Jawabannya, rumus yang digunakan yaitu rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R. Data yang diketahui ada 1,2 ampere, resistansinya ada 10 ohm. Hitung tegangan. V sama dengan 1,2 ampere dikali 10 ohm sama dengan 20 volt. Jadi tegangan sumber tersebut adalah 20 volt. Kemudian ada sistem transmisi manual dan matic. Apa itu sistem transmisi? Sistem transmisi adalah komponen krusial dalam kendaraan yang bertugas mentransfer tenaga dari mesin ke roda penggerak, sekaligus mengatur rasio gigi untuk menyesuaikan torsi dan kecepatan. Fungsi utamanya adalah mengoptimalkan tenaga yang dihasilkan mesin agar sesuai dengan berbagai kondisi berkendara, mulai dari akselerasi awal hingga kecepatan tinggi. Dengan mengatur rasio gigi, transmisi memungkinkan mesin beroperasi pada rentang putaran atau RPM
dan posisi netral untuk memutus hubungan antara mesin dan roda saat berhenti. Secara umum, terdapat dua jenis transmisi, yaitu transmisi manual yang memerlukan pengemudi untuk memindahkan gigi secara manual, dan otomatis yang melakukan perpindahan gigi secara otomatis berdasarkan kondisi berkendara. Dengan demikian, sistem transmisi berperan penting dalam memastikan kendaraan dapat berakselerasi dengan baik, menanjak dengan mudah, dan melaju dengan cepat yang sesuai sambil tetap menjaga efisiensi bahan bakar. Selanjutnya ada sistem transmisi matic. Sistem transmisi otomatis atau matic adalah jenis transmisi kendaraan yang melakukan perpindahan gigi secara otomatis tanpa memerlukan intervensi manual dari pengemudi. Sistem ini menggunakan serangkaian komponen hidrolik, mekanis, dan elektronik untuk memilih rasio gigi yang tepat berdasarkan kecepatan kendaraan, putaran mesin, beban mesin, dan posisi pedal gas. Selanjutnya ada prinsip kerja sistem transmisi matic. Prinsip kerja CVT motor matic dapat kita lihat di gambar samping. Pada gambar A ini putaran rendah, pada gambar B putaran sedang, dan pada gambar C putaran tinggi. Yang pertama, konverter torsi atau torque converter menggantikan fungsi kopling pada transmisi manual menggunakan fluida oli transmisi untuk mentransfer tenaga dari mesin ke transmisi, memungkinkan mesin tetap berputar saat kendaraan berhenti atau idle, melipat gandakan torsi yang dihasilkan mesin pada kecepatan rendah, memberikan akselerasi yang baik, terdiri dari 3 komponen utama: impeller atau terhubung ke mesin, turbin terhubung ke transmisi, dan stator mengarahkan aliran fluida. Yang kedua ada planetary gear set, terdiri dari beberapa set gigi planet atau sun gear, planet gears, dan ring gear yang dapat dikombinasikan untuk menghasilkan berbagai rasio tinggi. Perpindahan gigi dilakukan dengan mengunci atau melepaskan komponen gigi planet menggunakan kopling dan rem hidrolik. Prinsip kerja transmisi matic yang ketiga ada sistem kontrol hidrolik, menggunakan tekanan hidrolik dari oli transmisi untuk mengendalikan kopling dan rem di dalam planetary gear set. Kemudian ada valve body, berisi katup-katup yang mengatur aliran oli transmisi ke berbagai bagian transmisi. Yang keempat ada electronic control unit atau ECU atau transmisi control module atau TCM, mengontrol operasi transmisi berdasarkan data dari berbagai sensor seperti sensor kecepatan kendaraan atau vehicle speed sensor atau VSS, sensor posisi pedal gas atau throttle position sensor atau TPS, dan yang terakhir ada sensor putaran mesin atau engine speed sensor. Kemudian ada ECU atau TCM, menentukan rasio gigi yang tepat berdasarkan data sensor dan mengirimkan sinyal ke solenoid. Kelima ada solenoid, katup elektromagnetik yang dikendalikan oleh ECU atau TCM untuk mengatur aliran oli transmisi ke berbagai kopling dan rem hidrolik. Dengan mengaktifkan dan menonaktifkan solenoid, ECU atau TCM dapat mengontrol perpindahan gigi secara otomatis. Selanjutnya ada komponen utama. Yang pertama ada torque converter atau konverter torsi yang fungsinya untuk menggantikan kopling pada transmisi manual, mentransfer tenaga dari mesin ke transmisi menggunakan fluida, melipat gandakan torsi pada kecepatan rendah. Komponen utamanya ada impeller dan turbin stator.
kedua ada planetary gear set atau rangkaian gigi planet yang fungsinya untuk menghasilkan berbagai rasio gigi yang berbeda. Komponen utamanya ada sun gear, planet gear, ring gear, dan carrier. Yang ketiga ada hydraulic control system atau sistem kontrol hidrolik yang fungsinya untuk mengendalikan kopling dan rem. Di dalam planetary gear set menggunakan tekanan hidrolik. Komponen utamanya ada pompa oli, valve body, dan akumulator. Valve body atau rumah katup yang fungsinya berisi katup-katup yang mengatur aliran fluida hidrolik ke berbagai bagian transmisi. Selanjutnya ada electronic control unit atau ECU atau transmission control module atau TCM yang fungsinya untuk mengontrol operasi transmisi berdasarkan data dari berbagai sensor, menerima dari sensor kecepatan kendaraan, posisi pedal gas, putaran mesin, dan lain-lain. Selanjutnya ada solenoid yang fungsinya katup elektromagnetik yang dikendalikan oleh ECU atau TCM untuk mengatur aliran fluida hidrolik. Transmisi fluida atau oli transmisi fungsinya untuk melumasi, mendinginkan, dan membersihkan komponen internal transmisi. Juga berfungsi sebagai media transfer tenaga dalam konverter torsi. Selanjutnya ada pompa oil atau oil pump. Fungsinya untuk menghasilkan tekanan hidrolik yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem kontrol hidrolik. Kopling dan rem atau clutch and bands fungsinya mengunci atau melepaskan komponen gigi planet untuk menghasilkan rasio gigi yang berbeda. Selanjutnya ada sensor-sensor. Fungsinya memberikan informasi tentang berbagai parameter operasi transmisi ke ECU atau TCM. Contohnya sensor kecepatan kendaraan atau VSS, sensor posisi pedal gas atau GPS, dan sensor putaran mesin, sensor suhu oli transmisi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem transmisi. Yang pertama ada kelebihan sistem transmisi pada matic. Kemudahan penggunaan. Transmisi otomatis sangat mudah digunakan, tidak memerlukan pengemudi untuk memindahkan gigi secara manual. Ini sangat nyaman, terutama dalam lalu lintas padat atau bagi pengemudi pemula. Kenyamanan, pengemudi tidak perlu terus-menerus menekan kopling dan memindahkan gigi, sehingga mengurangi kelelahan, terutama dalam perjalanan jauh atau lalu lintas padat. Yang ketiga ada perpindahan gigi yang mulus. Transmisi otomatis modern menawarkan perpindahan gigi yang sangat mulus dan hampir tanpa terasa, memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman. Performa yang konsisten, transmisi otomatis dapat memindahkan gigi secara optimal pada waktu yang tepat, menghasilkan akselerasi yang konsisten dan performa yang baik, bahkan bagi pengemudi yang kurang pengalaman. Mengurangi resiko stall. Transmisi otomatis mengurangi resiko mesin mati mendadak atau stall karena kesalahan dalam penggunaan kopling yang sering terjadi pada pengemudi pemula dengan transmisi manual. Kelebihan sistem transmisi selanjutnya lebih cocok untuk pengemudi dengan keterbatasan fisik. Transmisi otomatis sangat ideal bagi pengemudi yang memiliki keterbatasan fisik pada kaki atau tangan karena tidak memerlukan penggunaan kopling manual. Yang kedua, ada fitur tambahan. Banyak transmisi otomatis modern dilengkapi dengan fitur tambahan seperti mode sport, mode ekonomis, atau pedal shifters yang memungkinkan pengemudi untuk memindahkan gigi secara manual jika diinginkan. Teknologi yang terus berkembang. Transmisi otomatis terus mengalami perkembangan teknologi seperti penggunaan lebih banyak gigi, kontrol elektronik yang canggih, dan teknologi turbo yang converter yang lebih efisien, sehingga peningkatan performa dan efisiensi bahan bakar. Terakhir ada populer di pasar. Transmisi otomatis sangat populer di banyak pasar otomotif, sehingga kendaraan dengan transmisi otomatis cenderung lebih mudah dijual kembali. Kemudian ada kekurangan sistem transmisi matic.
efisiensi bahan bakar yang lebih rendah. Pada model lama, transmisi otomatis tradisional cenderung kurang efisien dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan transmisi manual karena adanya slip pada torque converter. Namun, transmisi otomatis modern dengan lock-up clutch dan lebih banyak gigi telah meningkatkan efisiensi bahan bakar. Biaya perawatan lebih tinggi. Transmisi otomatis memiliki komponen yang lebih kompleks dibandingkan transmisi manual, sehingga biaya perawatan dan perbaikan cenderung lebih tinggi. Selanjutnya ada biaya pembelian lebih mahal. Kendaraan dengan transmisi otomatis biasanya memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan model yang sama dengan transmisi manual. Dan yang terakhir ada bobot lebih berat. Transmisi otomatis biasanya lebih berat daripada transmisi manual yang dapat sedikit mengurangi performa kendaraan. Kekurangan selanjutnya yaitu kurang terlibat dalam pengemudian. Beberapa pengemudi merasa bahwa transmisi otomatis mengurangi keterlibatan dan sensasi dalam mengemudi karena tidak perlu memindahkan gigi secara manual. Kemudian pengereman mesin kurang efektif. Pengereman mesin atau engine braking kurang efektif pada transmisi otomatis dibandingkan transmisi manual yang dapat mengurangi kontrol saat menuruni bukit dan meningkatkan beban pada sistem pengereman. Kemudian ada kompleksitas. Transmisi otomatis lebih kompleks daripada transmisi manual sehingga memerlukan teknisi khusus untuk perbaikan dan perawatan. Dan yang terakhir ada respons yang lebih lambat. Dalam beberapa kasus, transmisi otomatis memungkinkan memiliki respons yang lebih lambat terhadap input pengemudi dibandingkan dengan transmisi manual, terutama dalam situasi yang memerlukan perpindahan gigi yang cepat. Kemudian selanjutnya ada sistem transmisi manual. Sistem transmisi manual itu sendiri adalah jenis transmisi kendaraan yang mengharuskan pengemudi untuk memilih dan memindahkan gigi secara manual menggunakan tuas transmisi dan pedal kopling. Sistem ini memberikan kontrol penuh pada pengemudi atas rasio gigi yang digunakan, memungkinkan penyesuaian terhadap berbagai kondisi berkendara. Prinsip kerja sistem transmisi manual yaitu kopling. Saat pedal kopling ditekan, hubungan antara mesin dan transmisi terputus. Hal ini memungkinkan pengemudi untuk memindahkan gigi tanpa merusak komponen transmisi. Saat pedal kopling dilepas, hubungan antara mesin dan transmisi tersambung kembali dan tenaga mulai ditransfer. Yang kedua, pemilihan gigi. Pengemudi menggunakan tuas transmisi untuk pemilihan gigi yang diinginkan. Tuas transmisi terhubung ke garpu pemindah gigi atau shift fork di dalam transmisi. Yang ketiga ada penggerak garpu pemindah gigi. Garpu pemindah gigi bergerak untuk menggeser gigi yang sesuai ke posisinya. Setiap gigi memiliki rasio yang berbeda dan menentukan seberapa besar perubahan putaran dan torsi yang akan terjadi. Langkah keempat yaitu sinkronisasi. Sebelum gigi terhubung sepenuhnya, synchronizer bekerja untuk menyamankan kecepatan putaran antara gigi yang akan terhubung. Hal ini mencegah benturan dan membuat perpindahan gigi menjadi lebih halus. Yang kelima ada penyaluran tenaga. Setelah gigi terhubung, tenaga dari mesin disalurkan melalui roda gigi tersebut ke poros output shaft transmisi. Poros output kemudian mentransfer tenaga ke roda penggerak melalui sistem penggerak atau drive system. Komponen utama ada kopling atau clutch. Fungsinya menghubungkan dan memutuskan hubungan antara mesin dan transmisi, memungkinkan pengemudi memindahkan gigi tanpa merusak komponen transmisi. Komponen utama plat gesek atau friction disc atau plat penekan, pressure plate, dan diafragma spring. Dan yang terakhir ada release spring. Kemudian ada tuas transmisi, gear shift lever. Fungsinya digunakan oleh pengemudi untuk memilih gigi yang diinginkan terhubung dengan garpu pemindah gigi di dalam transmisi. Selanjutnya ada gigi transmisi atau gear. Fungsinya serangkaian roda gigi dengan ukuran berbeda yang menghasilkan rasio gigi yang berbeda. Terdiri
fungsinya untuk mentransfer tenaga dari transmisi ke roda penggerak melalui sistem penggerak atau drive system. Selanjutnya ada synchronizer. Fungsinya menyamakan kecepatan putaran gigi sebelum gigi tersebut terhubung sehingga perpindahan gigi menjadi lebih halus dan mencegah benturan. Komponen utamanya ada synchronizer ring, hub seal, block ring. Kemudian ada garpu pemindah gigi atau sheath forks yang fungsinya untuk menggerakkan synchronizer dan gigi untuk menghubungkan gigi yang dipilih terhubung ke tuas transmisi melalui linkage. Bantalan atau bearing fungsinya mendukung poros-poros di dalam transmisi dan mengurangi gesekan. Selanjutnya ada rumah transmisi, transmission housing. Fungsinya untuk melindungi komponen internal transmisi dan menampung oli transmisi dan oli transmisi atau transmission oil. Fungsinya untuk melumasi, mendinginkan, dan memberikan komponen internal transmisi. Kelebihan dari sistem transmisi manual yaitu kontrol penuh. Pengemudi memiliki kontrol penuh atas pemilihan gigi, memungkinkan penyesuaian yang lebih tepat terhadap kondisi jalan dan gaya pengemudi. Ini sangat berguna dalam situasi seperti mendahului, menanjak, atau berkendara di medan berat. Selanjutnya ada efisiensi bahan bakar, biaya perawatan yang lebih rendah, biaya pembelian lebih murah, bobot yang lebih ringan, keterlibatan pengemudi, pengereman mesin atau engine braking, dan yang terakhir adalah lebih sederhana. Secara desain, transmisi manual lebih sederhana dibandingkan transmisi otomatis. Hal ini membuatnya lebih mudah dipahami dan diperbaiki. Selanjutnya ada kekurangan sistem transmisi manual. Membutuhkan keterampilan mengemudi, kekurangan nyaman dalam lalu lintas padat, performa lebih rendah bagi pengemudi kurang terampil, potensi kerusakan lebih tinggi akibat kesalahan pengemudi. Tidak cocok untuk semua orang karena beberapa orang mungkin memiliki keterbatasan fisik yang membuat penggunaan transmisi manual menjadi sulit atau tidak mungkin. Nilai jual kembali mungkin lebih rendah. Di beberapa pasar, kendaraan dengan transmisi manual mungkin memiliki nilai jual yang lebih rendah dibandingkan transmisi otomatis. Kemudian memerlukan perhatian lebih. Pengemudi harus lebih memperhatikan putaran mesin dan kecepatan kendaraan untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk memindahkan gigi. Dan bukan pilihan terbaik untuk kondisi stop and go. Transmisi manual kurang ideal untuk kondisi lalu lintas stop and go yang umum di perkotaan. Pengoperasian kopling dan pemindahan gigi yang konstan dapat melelahkan. Selanjutnya ada rumus rasio gigi atau gear ratio. Rasio gigi rumusnya adalah sama dengan gear jumlah gigi pada driven gear dibagi jumlah gigi pada driving gear. Dalam contoh soal, seseorang mekanik bernama Joko sedang memperbaiki transmisi manual sebuah mobil. Ia menemukan bahwa roda gigi penggerak atau driving gear memiliki 25 gigi dan roda gigi yang digerakkan driving gear memiliki 50 gigi. Bantu Joko menghitung rasio gigi pada pasangan roda gigi tersebut. Jawaban, rumus yang digunakan adalah rasio gigi sama dengan jumlah gigi pada driving gear dibagi jumlah gigi pada driving gear. Data yang diketahui, jumlah gigi pada driving gear yaitu 50, jumlah gigi pada driving gear adalah 25. Hitung rasio giginya, jadi rasio gigi 50 dibagi 25 hasilnya adalah 2. Jadi rasio gigi pada pasangan roda gigi tersebut adalah 2:1. Selanjutnya ada kesimpulan dari keseluruhan materi. Pertama, motor bakar baik 4 tak bensin yang lebih efisien dan ringan maupun 4 tak diesel yang bertenaga dan ekonomis mengubah energi bahan bakar menjadi tenaga penggerak melalui siklus pembakaran yang berbeda. Sementara motor 2 tak bensin menawarkan daya tinggi dan dengan mengorbankan efisiensi. Penyaluran bahan bakar bervariasi dari injeksi,
sederhana hingga sistem common rail diesel yang canggih, dan pompa injeksi Bosch yang andal, masing-masing mempengaruhi performa dan emisi. Sistem pelumasan dan pendinginan bekerja sama untuk menjaga mesin tetap berfungsi optimal dengan mengurangi gesekan dan mengontrol suhu. Sistem kelistrikan menyediakan daya untuk berbagai fungsi penting, dan sistem transmisi baik manual yang memberikan kontrol penuh maupun otomatis yang menawarkan kemudahan menyesuaikan tenaga mesin ke roda untuk berbagai kondisi berkendara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.